Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius membacanya bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu ya. Oke, so kita lihat untuk hampir jatuh ya. Aku kaget. Sagittarius, gimana energi Mei kamu di sini? Sorry for the noise. Okay. Rebel. Okay, Sagittarius. Because see, okay, ini oracle-nya ngegas ya, jadi kamu jangan kaget kalau ada kata-kata seperti ini. Dan put the pound down. Sorry, put the pound down. Okay, ya. Too much screen time is making you awkward and psycho to the early person. So, Sagittarius, kamu ada ngerasa kesakitan yang seperti nggak habis-habisnya, kecewaan yang membuat kamu kebanyakan hanya I'm sorry. Jadi di kerjaan ataupun karir kamu bisa stalking orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu rindukan, ya. Jadi kamu kayak menunggu dia, menunggu dan menunggu, ternyata you are giving too much, ya, too many. Give zero, sih. Jika seseorang ninggalin kamu, ngecewain kamu, pergi tanpa alasan, kamu nggak perlu untuk menunggu dia. Ya, Sagittarius, memang menyakitkan, memang kecewa, bikin kecewa. Get some sleep. You are being honest because you are fucking you are tired. Face the pillow now. See, kamu perlu sekali istirahat. Mungkin kalau kamu udah baring, kamu malah main HP, habis itu lupa waktu, dan tiba-tiba lewat waktu tidur kamu. See, jadi semua yang terjadi karena kamu mencari antidote, mencari validasi, mencari ketenangan dari handphone, dari sosial media. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa yang aku rasakan menyakitkan? Ya, it's some good shit is about to happen. Karena ini adalah perubahan besar terjadi untuk kamu, terutama Sagittarius ya. Get in your heart, it misses you. Get it out of your mind. See, kamu gak perlu untuk selalu mengikuti pemikiran kamu, emosi kamu, perasaan kamu. Ya, memang kamu sakit, kecewa saat ini, ya. Namun bukan berarti untuk kamu menuruti kalau kamu main HP. Ya, kamu main HP, artinya kamu dikontrol oleh perasaan kamu. Sekarang waktunya kamu yang mengontrol diri kamu sendiri. See, lah. Kamu bisa untuk berinteraksi dengan orang sekitar kamu, teman kerja, nggak perlu untuk kayak dekat sampai gimana-gimana, ya cukup cerita, atau dengan keluarga, dengan saudara yang selama ini mungkin kamu jauh, ya. Kenapa? Karena kamu perlu interaksi langsung dengan orang lain, yang interaksi natural aja, kayak kerjaan kamu gimana, karir gimana, simpelnya, pembicaraan sehari-hari. Ya, ini terjadi karena memang aku melihat kamu banyak menutup diri, Sagittarius ya, karena kesakitan yang lama seperti terjadi lagi, atau kamu berurusan dengan seseorang yang ternyata misalnya orang baru ya, ataupun kerjaan yang baru, tapi kamu ngerasa situasinya sama, kamu bertemu dengan orang yang sama, sifatnya sama, dan pasangan kamu sekarang seperti kayak dia membawa sifat yang sama dari orang yang lama sih, kayak nggak ada bedanya sih. Jadi kamu ingat semua kesakitan yang terjadi itu, jadi ada
traumatized, ada ketakutan di sini. Kamu coba mengerti dia, tapi dia nggak mengerti kamu, ya. So, sendiri yang aku bilang aku maksud ini ya tadi, kamu dan dari sendiri yang toksik, maksudnya kamu main HP, nonton, tapi bukan kamu healing. Sendiri yang dimaksud oleh semesta untuk kamu jalani adalah jangan terkontrol oleh handphone. Kamu bisa belajar meditasi, membaca, menulis, ya. Walaupun kamu nonton, jangan tonton sesuatu yang membuat kamu semakin terjebak dalam pemikiran kamu. Si Sagittarius, ya, ini terjadi aku melihat karena Jupiter transit, ya, di Aries, ya, yang memang energinya bersama dengan Rahu, ya. Ibaratnya kamu bisa mengingat kenangan sakit masa lalu karena memang tiba-tiba muncul, atau memang orang masa lalu, teman ataupun keluarga atau pasangan kamu sekarang secara tidak langsung mengingatkan kamu. Stop talking, shut your mouth and listen. Sih, waktunya untuk kamu untuk mencoba mencari tahu di luar diri kamu, namun carilah di dalam diri kamu, ya. Karena kamu gak akan dapat jawaban apapun dari handphone, dari orang lain. Pasangan kamu gak akan bisa memvalidasi apapun. Jujur aku melihat dia ini bisa orang baru ataupun orang lama, ya, sebenarnya mengalami hal yang sama kayak kamu, Sagittarius, ya. Dia bisa merasakan hal yang sama, dia merasakan trauma, kesakitan. Itulah kenapa dia menarik diri menjauhi kamu saat ini. Dia berusaha menutupi kesakitannya, ya. Ada kesedihan. Jika kamu sedih, dia juga sedih. Dia juga menangis. Kuat banget memang arah percintaan di sini, ya. Kita lihat oracle selanjutnya untuk Sagittarius. Changing Gifts. Sih, urusan kamu memang belum selesai dengan dia. Itulah kenapa kamu merasakan sakit, karena dia juga merasakan hal sama, Sagittarius, sih, ya. Hanya tendensinya dia menarik diri orangnya, menyembunyikan diri, gak mau bicara, ya, sih. Dan sekarang sih kenyataannya menyakitkan untuk dia karena dia menyesali apa yang dia buat. Dia tahu dia bikin kamu sakit, dia tahu dia bikin kamu kecewa. See, time for a nap. Dia nggak pernah mau untuk benar-benar nyakitin kamu. Tapi ini sesuatu yang nggak bisa dia jelasin. Saat bersama kamu, dia happy dan bahagia. Namun kayak ada ketakutan kalau kamu bakal ninggalin dia. Itu. Jadi sebelum kamu ninggalin dia, dia yang ninggalin kamu. Tapi saat dia ninggalin, dia bingung, dia kehilangan arah, dia kayak, kenapa aku lakukan ini semua? Jadi dia kembali lagi. Dan saat bersama kamu, dia bisa pergi lagi. Sih, ya. Kenapa? Karena problemnya bukan di kamu, Sagittarius, tapi di dalam diri dia sendiri. Kenyataannya bakal memperlihatkan ke kamu seperti itu. Ya. Apa yang terjadi ya karena simply diri dia sendiri. Dia nggak jujur sama diri dia sendiri. Dia begitu takut untuk sakit, begitu takut untuk kecewa.
tarotnya ya untuk Sagittarius. Dia bingung tentang perasaan dia sendiri. Dia bingung ini benarkah sayang, benarkah cinta, karena dia selama hidupnya nggak pernah ngerasakan ini dari keluarganya, dari eksnya, dari mantannya. Dia nggak pernah ngerasakan ini. Jadi ini energi yang benar-benar asing bagi dia. Itulah yang membuat dia nggak tahu. Tapi dia sangat menginginkannya. Dia sangat menginginkan untuk bisa bersama kamu. Ya, so kita lihat tarotnya untuk Sagittarius. Determination sih, karena dia orangnya terbiasa ngelihat pola ya, jadi dia ngelihat pola cinta dia sama kamu itu pola yang asing yang nggak pernah ada dalam hidupnya dia sih. Jadi dia takut karena dia ngerasa itu seperti cinta yang nggak pasti sih, yang bakal membawa ke kesakitan, kecewaan sih. Jadi secara tidak langsung dialah yang ngasih cinta itu kesakitan itu ke kamu. Practicality ngasih lihat dia akhirnya mencoba untuk menutup hati sih, walk away, pergi menjauh dari kamu, kayak oh no ini bukan cinta, kayaknya cepat-cepat deh aku pergi dari sini gitu ya. But kayak wait, kayaknya aku salah deh, kayaknya itu tadi cinta bukan gitu, tapi kayaknya cinta deh gitu, tapi kok aku rindu dia, aku mau dia sih. Sebenarnya dia sedang memasuki kecerdasan dia secara emosional dengan mengerti perasaan dia sih, efisiensi energi yang nggak pernah dia rasakan dan dia pikirkan ini nggak pernah dia coba untuk telaah ya. Dia mengira cinta itu sesuatu yang terlalu praktis, terlalu praktikal ya. Dia nggak pernah melihat cinta dalam bentuk yang real, cinta yang sebenarnya, yang apa adanya, nggak perlu takut untuk ngasih lihat keburukan dan sisi kekurangan kita ya. Dia takut sekali ngasih lihat kalau dia punya banyak kekurangan sih, dan dia takut saat kamu tahu semua kekurangan dia kamu pergi. Itu yang membuat dia nanti kalau dia tahu aku kayak gini, nanti dia ninggalin aku sih. Jadi sebelum dia tahu aku pergi deh dari dia gitu ya. Tapi ya ampun, pergi dari kamu tuh sakit banget. Nah itu yang dia pengen bilang sih, need, dia benar-benar membutuhkan kamu, mengharapkan kamu, karena sudah pulang ngerasa ini asing untuk dia ya, yang nggak pernah dia rasakan dan dia pikirkan sih. Judgment, terlalu banyak penilaian yang dia buat dia sakit sendiri sih. Emotional maturity ya, seperti aku bilang, kecerdasan secara emosional yang terjadi saat ini dalam hidupnya dia. Nah, di sekarang dia sedang berpikir sih, well, gimana caranya dia bicara sama kamu, jujur sama kamu tentang apa yang terjadi ya, karena dia menyimpan banyak, bukan menyimpan sebenarnya sih ya, dia belum siap dia mengatakan semuanya ini ke kamu. Orangnya sangat takut gitu ya kalau ngasih lihat kamu siapa diri dia sebenarnya, padahal aku melihat dan besar kamu memang menerima dia apa adanya. Dianya yang takut duluan sebelum apa-apa sih. Oke, so nanti kita fokus ke percintaannya, bacaan selanjutnya aja ya. Jadi untuk karir dan keuangan di sini aku melihat untuk Sagittarius gak begitu banyak problem, kamu bakal bisa dapatin kurang lebih sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Hanya aja memang karena Saturn sekarang di third house-nya kamu ya, jadi kamu mungkin akan banyak menahan diri untuk nggak begitu bicara ya, atau kamu ngerasa setiap kali kamu bicara hanya akan
nambah problem atau masalah. So jadi aku melihat kamu banyak nuangkan itu ke cerita curhat, tapi hati-hati untuk jangan curhat di sosial media, karena orang-orang di sana kebanyakan semuanya kepo, bukan peduli. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.